Mulai bulan ini, kau harus bayar 3 juta kalau masih mau numpang tidur di sini. Suara busuk Casey menggelegar di ruang keluarga. Rumah ini milik keluarga suamimu, warisan leluhur kami. Ini bukan panti asuhan, tempat perempuan miskin sepertimu menebeng hidup. Buku tabungan saya melayang, jatuh berdebam di lantai marmer. Saya tidak menangis, saya tidak memohon, saya justru tersenyum tipis, lalu mentransfer uang itu detik itu juga. Bu Sukesih tertawa puas. Ia merasa menang besar. Ia sama sekali tidak tahu satu hal. Sertifikat rumah yang ia agung-agungkan di dalam lemarinya hanyalah selembar fotokopi tak berharga. Dan uang sewa yang baru saja ia peras dari saya akan menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri ke ruang sidang. Halo, sahabat pecinta drama kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kisah hari ini akan mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghina perempuan yang diam. Sebab diamnya bukan tanda kalah, melainkan tanda ia sedang menghitung. Mari kita mulai. Nama saya Arini Maheswari. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris sekaligus konsultan pajak di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni dunia akta, sertifikat, dan dokumen hukum. Pekerjaan saya mengajarkan satu prinsip sederhana di dunia ini. Yang menang bukan orang yang paling banyak bicara. Yang menang adalah orang yang memegang hitam di atas putih. Saya tinggal di sebuah rumah klasik 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pilar tinggi, halaman luas, dan pagar besi tempa yang kokoh. Rumah yang membuat tetangga sekompleks selalu menoleh ketika lampunya menyala di malam hari. Di rumah inilah saya tinggal bersama suami saya, Damar, bersama ibu mertua saya, Bu Sukesih, dan bersama adik ipar saya, Vania. 3 orang yang setiap hari mengingatkan saya bahwa saya hanyalah seorang penumpang gelap di rumah ini. Bu Sukesih berusia 60 tahun. Rambutnya selalu disanggul rapi, bibirnya selalu merah, dan dagunya selalu terangkat. Ia berbicara seolah dunia berutang hormat padanya. Damar, suami saya, berusia 36 tahun. Dulu saya mengira ia laki-laki yang teduh. Sekarang saya tahu, ia hanya laki-laki yang terlalu takut pada ibunya untuk menjadi seorang suami. Vania, adik iparnya, 27 tahun. Hidupnya berputar di kafe mahal dan layar ponsel. Setiap tas baru, setiap makan siang mewah, selalu berakhir dengan satu kalimat. Mbak Arini kan punya uang. 3 orang, 1 rumah, dan sebuah rahasia yang hanya saya yang tahu. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. Saya menikah dengan Damar 4 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh harapan. Setidaknya, harapan dari pihak saya. Sejak hari pertama, Bu Sukesih sudah memasang garis. Ia tidak pernah memanggil saya menantu. Ia memanggil saya perempuan itu di depan tamu dan anak orang miskin ketika ia pikir saya tidak mendengar. Saya berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru. Ibu saya berjualan kue. Kami tidak kaya, tapi kami punya harga diri. Bagi Bu Sukesih, latar belakang itu adalah aib. Sesuatu yang harus terus diingatkan agar saya tahu diri. Untung Damar mau menikahimu, katanya suatu kali sambil mengaduk teh. Coba kalau bukan karena dia keras kepala. Mana sudi keluarga ini punya menantu dari kampung. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir waktu akan melunakkan hatinya. Saya salah. Yang membuat saya bertahan hanya satu, cinta saya pada Damar dan keyakinan bodoh bahwa suatu hari ia akan berdiri membela saya. Sekarang saya tahu, saya menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka ketahui tentang rumah megah ini. Malam itu, setelah buku tabungan saya dilempar ke lantai dan 3 juta berpindah dari rekening saya naik ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis, terbakar menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih sabar. Pikiran saya berputar pada percakapan tadi. Rumah warisan, properti keluarga. Kau cuma menumpang. Logika yang terus mereka dengungkan itu
terasa menggelikan. Begitu menggelikan, hingga saya hampir tertawa dalam hati. Selesai membersihkan diri, saya tidak langsung berbaring. Saya melangkah ke sudut kamar yang paling tersembunyi. Di balik tumpukan pakaian di dalam lemari, ada sebuah brankas baja kecil, terkunci dengan kombinasi angka dan sidik jari. Hanya saya yang tahu cara membukanya. Damar bahkan tidak pernah peduli pada sudut lemari istrinya. Saya menempelkan ibu jari pada pemindai. Pintu baja tebal itu terbuka pelan. Di dalamnya, tidak ada perhiasan, tidak ada emas batangan. Yang ada hanya sebuah map dokumen tebal berwarna merah, berlogo burung Garuda. Saya menarik map itu, membawanya ke kasur, membukanya. Di tangan saya, sebuah dokumen resmi berhologram asli dari Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik atas rumah klasik bergaya Eropa di Pondok Indah ini. Dan di kolom kepemilikan, tercetak satu nama dengan tinta hitam yang tak bisa digugat oleh pengadilan manapun di negeri ini. Arini Maheswari. Ya, rumah yang katanya warisan leluhur mereka. Rumah tempat mereka mengusir dan menghina saya adalah milik saya. Atas nama saya, secara sah dan mutlak. Jari saya menyentuh kertas itu, dan ingatan saya terlempar jauh ke belakang, ke sebuah masa yang sengaja saya kubur dalam-dalam. Kilas balik, 1 tahun sebelum pernikahan. Sore itu hujan turun deras di kawasan Pondok Indah. Saya datang ke rumah ini sebagai tunangan damar, dan menemukan suasana seperti rumah duka. Bu Sukesi menangis meraung di atas karpet ruang tamu. Damar duduk mematung, memegangi kepalanya. Di depan mereka, 2 pria berwajah dingin dengan map dinas dari pihak bank dan lembaga penyitaan. Hari itu, bom waktu yang ditinggalkan almarhum ayah Damar akhirnya meledak. Ternyata sang ayah diam-diam menjaminkan rumah ini untuk utang bisnis yang gagal total. Nilai utang beserta bunganya membengkak hingga miliaran rupiah. Dan bank sudah mengeluarkan surat sita. Bu Sukesi dan Damar diberi waktu 1 minggu. Setelah itu, rumah akan dilelang secara terbuka. Kita mau tinggal di mana? Damar, ibu tidak mau jadi gelandangan. Ini rumah leluhur kita. Harga diri keluarga kita hancur kalau kita diusir dari sini. Begitu raung Bu Sukesi hari itu, meratapi kehormatan yang tinggal nama. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan laki-laki yang saya cintai hancur tak berdaya. Dan hati saya, hati seorang perempuan muda yang naif, tergerak oleh belas kasihan yang luar biasa bodoh. Tapi saya bukan perempuan sembarangan. Saya seorang notaris muda yang baru saja menerima warisan tabungan dari almarhum kakek saya, ditambah simpanan hasil kerja keras bertahun-tahun. Saya punya cukup uang untuk menebus rumah itu dari bank. Hari berikutnya, saya menemui pihak bank tanpa sepengetahuan Bu Sukesi. Saya membayar lunas seluruh utang dan denda. Dan saya mengurus balik nama sertifikat melalui prosedur yang sah. Prosesnya tidak mudah. Saya harus menguras hampir seluruh tabungan saya. Warisan dari kakek, simpanan 8 tahun bekerja. Semuanya saya tuangkan untuk menyelamatkan rumah ini. Saya bahkan menjual sebidang tanah kecil milik saya di kampung. Satu-satunya aset yang ditinggalkan ayah saya untuk saya. Saya melakukannya dalam diam. Saya menemui pejabat bank, menandatangani berkas pelunasan, dan duduk berjam-jam di kantor Badan Pertanahan untuk mengurus peralihan hak. Semua atas nama saya, dengan setiap dokumen disimpan rapi. Sertifikat itu keluar atas nama saya, Arini Maheswari, pemilik tunggal dan mutlak. Saya melakukannya bukan untuk menjebak siapapun. Saya melakukannya karena cinta. Saya membayangkan suatu hari, ketika Bu Sukesi tahu siapa yang menyelamatkan keluarganya, hatinya akan luluh. Ia akan menerima saya. Betapa naifnya saya. Saya tidak pernah memberitahu mereka. Saya hanya membiarkan mereka percaya bahwa pengacara keluarga berhasil bernegosiasi dengan bank. Saya membiarkan Bu Sukesi menyimpan fotokopi sertifikat lama di lemarinya. Fotokopi yang sudah tidak berlaku. Dan terus membanggakannya
sebagai bukti kepemilikan. Saya pikir suatu hari kebenaran akan datang dengan cara yang manis. Saya tidak menyangka kebenaran itu justru akan datang sebagai pisau. Setelah pernikahan, saya berharap sikap Bu Sukesih melunak. Yang terjadi sebaliknya. Begitu saya resmi menjadi menantu, ia merasa punya hak penuh atas hidup saya. Hari-hari saya berubah menjadi daftar tugas tanpa akhir. Bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan. Mengepel lantai, 2 lantai, mencuci, menyetrika, berbelanja. Untuk apa kita bayar pembantu kalau ada menantu? Kata Bu Sukesih suatu pagi sambil duduk bersila di sofa. Mbak Sari, satu-satunya pembantu yang tersisa, akhirnya diberhentikan. Dan beban itu jatuh sepenuhnya ke pundak saya. Saya bekerja penuh waktu di firma. Pulang larut, lalu mengerjakan semua urusan rumah hingga tengah malam. Tubuh saya lelah. Tapi saya bertahan. Saya bertahan demi sebuah rumah tangga yang ternyata hanya ada dalam kepala saya. Damar melihat semua itu. Ia melihat saya menyeret ember pel dengan punggung yang sakit. Ia melihat saya tertidur di meja makan karena kelelahan. Dan ia tidak berkata apa-apa. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara. Mas, aku capek. Aku kerja seharian, lalu mengurus rumah sampai malam. Tidak bisakah kita pekerjakan pembantu lagi? Damar menghela napas. Tanpa menoleh dari ponselnya, ia menjawab. Sudahlah. Arini, Ibu sudah tua. Kamu yang mengalah saja. Lagi pula kamu kan tinggal di rumah keluarga kami. Wajar kalau kamu berbuat sesuatu. Rumah keluarga kami. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Karena saya tahu, di balik kalimat itu tersimpan sebuah ironi yang bahkan tidak ia sadari. Beberapa hari kemudian, saya memberanikan diri sekali lagi. Saya mengajak Damar bicara berdua di kamar. Jauh dari telinga ibunya. Mas, kata saya pelan. Aku cuma ingin satu hal. Aku ingin kamu sekali saja berdiri di sisiku. Ketika ibu menghinaku, aku tidak minta kamu melawan ibu. Aku cuma minta kamu tidak ikut menyalahkanku. Itu saja. Damar terdiam lama. Untuk sesaat, saya berharap. Lalu ia menjawab, Arini, dia ibuku. Dia yang melahirkan dan membesarkanku. Kamu cuma istri. Kalau aku harus memilih, jelas aku pilih ibu. Kamu harusnya mengerti itu. Kamu cuma istri. 3 kata itu menutup semua pintu yang tersisa di hati saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan dan berbalik. Malam itu saya tidak tidur. Saya hanya menatap langit-langit. Sambil merasakan sesuatu di dalam dada, saya mulai mengeras. Tapi malam itu, Damar tidak tahu apa yang sebenarnya tersimpan di lemari istrinya. Hinaan demi hinaan datang seperti tetesan air yang tak pernah berhenti. Mbaknya, adik ipar saya, punya bakat khusus dalam merendahkan orang dengan senyuman. Suatu sore ia pulang membawa 3 kantong belanja dari butik mahal. Ia melempar tagihan kartu kredit ke pangkuan saya. Mbak, ini ditalangi dulu ya. Nanti Fania ganti. Ia tersenyum manis. Mbak kan banyak uang. Sayang banget kalau cuma disimpan. Saya menatap angka di tagihan itu. 12 juta. Fania, kata saya pelan. Mbak juga punya kebutuhan sendiri. Senyum Fania langsung memudar. Ih, pelit banget. Pantas saja ibu bilang, Mbak ini orang kampung. Hitungan sama keluarga sendiri. Ia berdiri, membanting kantong belanja, dan berteriak memanggil ibunya. Dalam hitungan menit, Bu Sukesih sudah berdiri di depan saya dengan wajah merah. Apa-apaan kamu? Adik iparmu cuma minta tolong sedikit. Kamu hitung-hitungan. Begini caranya kamu balas budi keluarga yang sudah memberimu tempat tinggal. Saya membuka mulut untuk menjelaskan, tapi Damar yang baru pulang justru ikut menimpali. Arini, kamu bisa nggak sih tidak bikin ibu marah terus? Bantu saja, Fania. Apa susahnya? 3 orang berdiri di hadapan saya. 3 suara menyalahkan saya di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Saya menutup mulut. Saya mengeluarkan ponsel dan saya mentransfer 12 juta ke rekening Fania. Fania menjerit senang. Bu Sukesih mendengus puas.
Damar kembali menatap ponselnya. Tapi malam itu, di dalam catatan keuangan pribadi saya menulis satu baris baru. Tanggal, jumlah, penerima, alasan. Saya selalu mencatat. Itu kebiasaan seorang akuntan dan kelak. Catatan-catatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam dari sekedar angka. Tekanan tidak berhenti pada uang. Suatu hari, ia merembet sampai ke pekerjaan saya. Saya membawa pulang berkas penting dari firma. Dokumen akta tanah seorang klien besar yang harus saya periksa malam itu juga. Saya meletakkannya di meja kerja kecil di kamar. Pagi harinya, dokumen itu hilang. Saya mencari kemana-mana dengan panik. Ternyata Fania yang masuk ke kamar saya tanpa izin untuk meminjam pengering rambut telah menumpahkan kopi ke atas berkas itu, lalu membuangnya karena takut ketahuan. Cuma kertas. Kok? Katanya enteng ketika saya tanya. Kenapa Mbak heboh sekali? Bikin lagi saja. Mbak kan pintar. Dokumen itu bernilai ratusan juta bagi klien saya. Saya harus begadang 2 malam, meminta maaf kepada klien, dan mengurus penggantian akta dari awal. Reputasi saya di firma nyaris hancur karena kecerobohan orang lain. Saya tidak membentak Fania, saya hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang dingin di tatapan saya, yang membuatnya mundur selangkah. Belum sempat luka itu mereda, datang permintaan yang paling keterlaluan. Bu Sukesi mengetahui saya menyimpan beberapa perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Cincin dan gelang sederhana, tidak mahal. Tapi tak ternilai bagi saya. Satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibu saya. Serahkan perhiasan itu pada ibu, katanya. Suatu malam, Fania butuh modal. Lagi pula, perhiasan murahan begitu tidak pantas untuk menantu keluarga ini. Biar ibu jual. Bu, itu peninggalan ibu saya, kata saya. Suara saya mulai bergetar. Yang ini saja jangan. Bu Sukesi menatap saya dingin. Ibumu sudah meninggal. Untuk apa menyimpan barang orang mati? Serahkan. Atau ibu suruh Damar mengusirmu malam ini juga. Damar seperti biasa, hanya diam di kursinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya menolak. Saya mengunci perhiasan ibu saya di berangkas, di sebelah sertifikat rumah ini. 2 benda yang paling berharga di hidup saya, terkunci di balik baja yang sama. Dan saya tahu, malam itu, kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat luka itu semakin dalam. Hari itu ulang tahun saya yang ke-31. Saya tidak mengharap pesta, saya hanya berharap satu ucapan kecil dari suami saya. Pagi hari saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Di meja, saya meletakkan sepiring kue buatan tangan. Kue sederhana, resep ibu saya. Saya berharap setidaknya kami bisa duduk bersama sebentar. Damar turun, melihat kue itu, dan langsung bertanya, ini buat siapa? Jangan boros-boros. Arini. Telur mahal sekarang. Ia bahkan tidak ingat tanggal lahir istrinya. Bu Sukesi datang, mencicipi kue itu sedikit, lalu mendorong piringnya menjauh. Terlalu manis. Lidah orang kampung memang begitu. Semua dibuat manis. Buang saja. Daripada bikin gula darah ibu naik. Saya berdiri di dapur, menatap kue ulang tahun saya sendiri masuk ke tempat sampah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu hari itu hari apa. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka catatan kecil di ponsel saya dan menulis 1 baris. Hari ulang tahun. Tidak ada yang ingat. Kue dibuang. Bukan untuk dendam, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri suatu hari. Betapa pentingnya saya bertahan. Sebulan kemudian, datang ujian yang jauh lebih berat. Saya jatuh sakit, demam tinggi selama 3 hari. Mungkin karena kelelahan yang menumpuk, tubuh saya menggigil. Kepala saya seperti dipukul. Saya berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan segelas air hangat. Tidak ada. Pagi ketiga, Bu Sukesi masuk ke kamar saya, bukan untuk menengok, tapi untuk marah. Sampai kapan kamu mau bermalas-malasan? Lantai belum dipel, cucian menumpuk.
Sakit kok dipelihara? Dulu ibu melahirkan saja, besoknya sudah masak. Bangun. Saya mencoba bangkit, tapi dunia berputar. Saya jatuh kembali ke kasur. Damar berdiri di pintu, melihat istrinya menggigil demam, lalu berkata pelan, "Arini, bantu ibu sedikit, jangan bikin suasana rumah jadi tidak enak." Hari itu, dengan demam 39 derajat, saya tetap mengepel lantai 2 lantai. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Ketika saya akhirnya pergi sendiri ke klinik dengan taksi, dokter menatap saya prihatin. "Ibu kecapean, berat. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi tifus. Harus istirahat total." Saya pulang membawa resep dan satu keputusan yang mulai mengeras di dalam dada. Saya tidak akan selamanya menjadi pelayan di rumah yang menjadi milik saya sendiri. Malam itu, saya membuka brankas, menatap sertifikat itu lama sekali, lalu menutupnya kembali. Belum waktunya, tapi waktu itu saya tahu semakin dekat. Bulan-bulan berikutnya menjadi semakin berat. Bu Sukesi mulai mengundang teman-teman arisannya ke rumah dan menjadikan saya bahan pertunjukan. "Nah, ini menantu saya. Katanya di depan ibu-ibu berbaju mahal dari kampung. Untung saya didik, jadi lumayan bisa masak. Coba kalian lihat. Mau kan dia jadi pelayan di rumah sendiri?" Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan berisi teh dan tersenyum seperti boneka. Di dalam, sesuatu terus mengeras. Puncak penghinaan di depan umum terjadi pada acara ulang tahun Bu Sukesi. Ia mengadakan pesta besar di rumah. Puluhan tamu diundang. Catering mahal dipesan. Dan saya, sebagai menantu, ditugaskan menjadi pelayan sepanjang malam. Saya menyajikan makanan, mengganti piring kotor, mengisi gelas, sambil mengenakan gaun seadanya. Karena tidak diizinkan tampil di depan tamu, menantu cukup di belakang saja, kata Bu Sukesi. Biar Fania yang menemani tamu, dia kan lebih pantas dilihat di tengah pesta. Seorang tamu, seorang ibu berbaju mewah, memanggil saya. "Mbak, tolong ambilkan air." Ini pembantunya ya, Bu Sukesi. Bu Sukesi tertawa lebar. "Iya, pembantu merangkap menantu. Dua-duanya saya dapat gratis." Seluruh meja tertawa. Saya berdiri dengan nampan di tangan. Wajah saya panas. Tapi saya tidak meneteskan satu air mata pun. Saya hanya melihat ke sekeliling ruangan megah itu. Lantai marmer yang saya pel setiap pagi. Pilar tinggi yang saya bersihkan setiap minggu. Rumah yang setiap jengkalnya, secara hukum, adalah milik saya. Dan saya berkata dalam hati, "Tertawalah selagi bisa, Bu, karena tawa terakhir akan menjadi milik saya." Suatu hari, kondisi air panas di kamar saya rusak. Saya minta tolong dibetulkan. Bu Sukesi menolak. "Untuk apa? Kamu pakai air dingin saja. Dulu di kampungmu juga pakai air sumur, kan? Tidak usah manja." Sementara itu, kamar Fania dipasangi pendingin baru. Kamar Bu Sukesi direnovasi. Semua dengan uang yang tanpa mereka sadari. Sebagian besar berasal dari saya. Saat musim hujan tiba, atap di sudut kamar saya bocor. Air menetes ke kasur sepanjang malam. Saya kembali meminta tolong agar diperbaiki. "Taruh ember saja," kata Bu Sukesi sambil mengibaskan tangan. "Tukang itu mahal. Uang lebih baik dipakai untuk keperluan Fania. Kamu kan biasa hidup susah. Satu malam tidur dengan bocoran tidak akan mati." Malam itu saya tidur di lantai, menghindari tetesan air. Di kamar yang menjadi bagian dari rumah milik saya sendiri, saya menatap ember yang perlahan terisi dan tersenyum getir pada ironi hidup saya. Esoknya, diam-diam, saya memanggil tukang sendiri dan membayar dari kantong saya. Karena pada akhirnya, rumah ini memang tanggung jawab saya. Mereka hanya tidak tahu sejauh apa. Saya membayar listrik, saya membayar air, saya membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun atas nama saya sendiri. Karena memang rumah itu milik saya. Mereka tidak pernah memeriksa siapa yang membayar. Mereka hanya menikmati. Dan saya menyimpan setiap bukti pembayaran, setiap kwitansi, setiap mutasi rekening. Lalu datang hari yang paling memalukan dari semuanya. Suatu sore, Bu Sukesi berteriak dari kamarnya. Kalung emas kesayangannya hilang.
kalung yang katanya warisan neneknya. Dalam sekejap, seluruh tuduhan jatuh ke arah saya. Pasti kamu yang ambil. Tunjuk busuk kesih dengan mata berapi. Cuma kamu yang masuk kamar ibu untuk bersih-bersih. Dasar darah pencuri. Orang miskin memang begitu. Lihat emas, langsung gelap mata. Saya berdiri terpaku. Bu, saya tidak pernah menyentuh kalung itu. Bohong. Geledah kamarnya. Damar dan suami saya. Laki-laki yang seharusnya melindungi saya. Justru menuruti perintah ibunya. Damar masuk ke kamar kami. Membongkar lemari saya. Menumpahkan isi tas saya ke lantai. Di depan mata saya, tanpa rasa malu. Saya berdiri menyaksikan privasi saya diinjak-injak. Dituduh mencuri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Tentu saja, kalung itu tidak ada. 2 hari kemudian, Fania menemukan kalung itu di laci meja riasnya sendiri. Ternyata, busuk kesih lupa. Ia sendiri yang meminjamkannya pada Fania minggu lalu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak satu kata pun. Busuk kesih hanya berkata, "Ya sudah, ketemu." Untung tidak hilang. Lalu berlalu, seolah tidak pernah menuduh saya pencuri di depan seisi rumah. Malam itu, saya membuka catatan saya kembali. Saya tulis, dituduh mencuri tanpa bukti. Kamar digeledah. Tidak ada permintaan maaf. Sesuatu di dalam dada saya yang dulunya luka, kini berubah menjadi baja. Suatu malam, saya tak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu kamar busuk kesih. "Bu, Fania butuh modal usaha. Bagaimana kalau rumah ini kita jual saja? Harganya pasti miliaran," kata Fania. "Sabar," jawab busuk kesih. "Sertifikatnya masih disimpan rapi di lemari ibu. Tinggal kita urus baliknya ke nama Damar. Setelah itu, perempuan kampung itu kita usir. Beres." Saya berdiri di balik pintu, menahan napas. Jadi, itu rencana mereka. Menjual rumah yang bukan milik mereka. Mengusir saya dari rumah yang justru milik saya. Saya kembali ke kamar dengan tenang. Saya tidak marah. Saya hanya membuka laptop dan mulai menyusun sebuah rencana yang sudah lama saya tunda. Tapi malam itu mereka tidak tahu. Perempuan yang mereka sebut kampungan sedang membuka berkas hukum yang akan meruntuhkan istana hayalan mereka. Lebaran tahun itu menjadi ujian terakhir kesabaran saya. Busuk kesih mengundang seluruh keluarga besar untuk menginap. Hampir 20 orang memenuhi rumah selama 10 hari. Dan semua beban menjamu mereka jatuh ke pundak saya. Saya memasak untuk 20 orang setiap hari. Opor, rendang, ketupat. Saya mencuci tumpukan piring tanpa henti. Saya membersihkan rumah dari pagi hingga larut malam. Sementara Fania sibuk berfoto dengan baju baru. Dan busuk kesih duduk memamerkan menantunya yang rajin. "Lihat, untung ada menantu," katanya pada para kerabat. "Tidak perlu repot bayar catering." Salah seorang bibi yang tampak lebih berhati nurani berbisik pada saya di dapur. "Kamu kuat sekali, Nak. Kalau bibi jadi kamu." Sudah lama bibi pergi. Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Semua ada waktunya." Di hari terakhir Lebaran, ketika para tamu pulang, busuk kesih memeriksa dapur dan menemukan satu toples kue yang hampir habis. "Kamu ini bagaimana? Tamu belum semua pulang. Kue sudah habis." Dasar tidak becus mengatur. Pantas keluargamu miskin. Mengatur saja tidak bisa. Itu adalah penghinaan terhadap keluarga saya, terhadap ayah dan ibu saya yang sudah tiada. Dan di titik itu, sesuatu di dalam diri saya yang akhirnya patah. Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan lap di meja, masuk ke kamar, dan membuka brankas. Saya menatap sertifikat itu. Lalu saya mengambil ponsel dan mengetik pesan kepada Pak Gunawan. "Saatnya kita bicara." Pakistan. Keesokan paginya, busuk kesih melangkah lebih jauh. Ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk, sambil membawa selembar kertas dan pulpen. "Tanda tangani ini," katanya datar. Saya melihat kertas itu, sebuah surat pernyataan. Isinya, saya mengakui bahwa saya tidak memiliki hak apapun atas rumah ini dan bersedia pergi kapan saja jika diminta keluarga. "Untuk apa ini?" "Bu,
Tanya saya pelan. Supaya jelas, supaya kamu tahu posisimu. Kamu cuma menumpang. Tanda tangani. Atau ibu suruh Damar menceraikanmu hari ini juga. Saya menatap surat itu lama. Lalu saya menatap wajah Bu Sukesih yang penuh kemenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tersenyum dengan tulus. Baik. Bu, kata saya. Tapi izinkan saya membacanya dulu dengan teliti. Saya kan notaris. Sayang kalau salah tanda tangan. Bu Sukesih mendengus. Cepat. Jangan banyak gaya. Saya mengambil pulpen. Saya pura-pura membaca. Lalu saya menandatangani kertas itu di bagian bawah. Bu Sukesih merebut kertas itu dengan wajah berseri. Ia merasa baru saja memenangkan segalanya. Ia tidak tahu, surat pernyataan itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum di hadapan sertifikat asli atas nama saya. Tanda tangan saya di kertas kosong itu tidak berarti apa-apa. Tapi tindakan Bu Sukesih memaksa saya menandatanganinya di bawah ancaman. Justru menambah satu bukti lagi dalam berkas yang sedang saya kumpulkan. Pemaksaan, ancaman, intimidasi, semua tercatat karena malam sebelumnya saya sudah memasang perekam suara kecil di ruang keluarga dan di kamar saya. Bukan untuk menjebak, tapi untuk melindungi diri. Dan rekaman itu kini menjadi emas. Minggu berikutnya, tekanan memuncak. Bu Sukesih mengumumkan di meja makan bahwa keluarga besar akan berkumpul akhir pekan ini. Paman, bibi, sepupu Damar, semua diundang. Kita akan bicarakan soal rumah, katanya. Sertifikat akan dibalik nama ke Damar. Dan kamu, ia menunjuk saya dengan sendok, akan menandatangani semua dokumen pelepasan. Setelah itu, terserah kamu mau kemana. Pulang ke kampungmu juga boleh. Fania tertawa. Damar diam, menunduk pada piringnya. Saya meletakkan garpu dengan tenang. Baik, Bu, saya akan siapkan dokumennya sendiri. Saya kan notaris, biar resmi dan tidak ada yang bisa menggugat. Mata Bu Sukesih berbinar. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu tahu diri juga. Saya mengangguk sopan, lalu naik ke kamar. Di kamar, saya menelpon 2 orang. Yang pertama, Pak Gunawan, pengacara senior, sahabat almarhum kakek saya, orang yang saya percaya sepenuhnya. Pak Gunawan, saya butuh bantuan Bapak akhir pekan ini. Bawa salinan sertifikat asli, berkas pembayaran, dan satu hal lagi, surat somasi. Yang kedua, Mbak Sari, pembantu lama yang dulu dipecat. Perempuan jujur yang menjadi saksi atas semua perlakuan keluarga itu pada saya. Mbak Sari, hari Sabtu nanti, saya butuh Mbak datang sebagai saksi. Saya menutup telepon. Saya menatap brankas di sudut kamar. 4 tahun saya menunggu. 4 tahun saya menyimpan kebenaran ini seperti orang menyimpan bara dalam genggaman. Sekarang, waktunya membakar. Tapi mereka tidak tahu, akhir pekan yang mereka rancang untuk mengusir saya justru akan menjadi akhir pekan ketika mereka kehilangan segalanya. Hari Sabtu tiba. Ruang tamu rumah dipenuhi keluarga besar. Paman, bibi, sepupu. Belasan orang duduk mengelilingi meja besar. Di tengah meja, Bu Sukesih meletakkan fotokopi sertifikat lama. Bangga seperti memamerkan mahkota. Hari ini, kata Bu Sukesih dengan suara lantang, kita selesaikan urusan rumah ini. Sertifikat warisan keluarga akan dibalik nama ke Damar, anak sulung kami, dan menantu kami yang dari kampung itu akan menandatangani surat pelepasan haknya. Para kerabat mengangguk. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya duduk di ujung meja, tenang, dengan sebuah map tebal di pangkuan. Sekarang, Arini, Bu Sukesih menatap saya tajam. Mana dokumen yang kamu siapkan? Cepat tanda tangani. Saya berdiri perlahan. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya. Suara saya jernih memenuhi ruangan. Izinkan saya bertanya satu hal kepada ibu. Sertifikat yang ibu pamerkan di meja itu, apakah ibu yakin itu asli? Ruangan hening sejenak. Tentu saja asli, bentak Bu Sukesih. Ini sertifikat rumah keluarga kami. Saya membuka map saya. Saya mengeluarkan sebuah dokumen berhologram, lalu meletakkannya di tengah meja, tepat di sebelah fotokopi milik Bu Sukesih. Ini, kata saya,
adalah sertifikat hak milik asli rumah ini, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berhologram. Bisa diverifikasi langsung secara daring. Silakan semua membaca kolom kepemilikannya. Seorang paman mengambil dokumen itu. Matanya membelalak. Ia membaca dengan suara bergetar. Arini Maheswari. Ruangan langsung riuh. Bu Sukesi merebut dokumen itu. Tangannya gemetar. Ini bohong. Ini palsu. Silakan verifikasi. Bu, kata saya, tenang. Pindai kode di sudut sertifikat itu dengan ponsel. Data Badan Pertanahan tidak bisa dipalsukan. Saat itulah Pak Gunawan masuk dari pintu depan, mengenakan setelan rapi, membawa tas kerja kulit. Selamat siang, sapanya. Saya Gunawan, kuasa hukum Ibu Arini Maheswari. Saya datang untuk menjelaskan situasi hukum rumah ini kepada keluarga. Wajah Bu Sukesi memucat. Damar berdiri dari kursinya. Kebingungan. Arimi, apa maksud semua ini? Suara Damar bergetar. Saya menatap suami saya. Laki-laki yang selama 4 tahun tidak pernah sekalipun membela saya. Maksudnya, sederhana. Mas, kata saya. 4 tahun lalu, 1 minggu sebelum rumah ini dilelang bank, saya menebusnya. Saya membayar lunas seluruh utang almarhum ayahmu. Miliaran rupiah dengan uang saya sendiri dan sertifikatnya secara sah atas nama saya. Saya menoleh pada Bu Sukesi. Rumah yang ibu sebut warisan leluhur. Rumah tempat ibu mengusir, menghina, dan memeras saya adalah milik saya. Sejak awal, keheningan di ruangan itu pekat seperti malam. Pak Gunawan membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk berkas. Untuk memperjelas, katanya kepada para kerabat, berikut bukti pembayaran pelunasan utang ke bank 4 tahun lalu, atas nama Ibu Arini. Berikut sertifikat asli berhologram. Berikut bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun. Seluruhnya atas nama Ibu Arini. Secara hukum, pemilik tunggal rumah ini adalah klien saya. Tidak ada satupun nama lain yang memiliki hak. Bu Sukesi terhuyung ke kursi. Fania menutup mulutnya. Damar berdiri membatu. Tapi saya belum selesai. Dan ada satu hal lagi, kata saya pelan. Saya mengeluarkan ponsel saya, lalu memutar sebuah rekaman suara. Suara Bu Sukesi memenuhi ruangan. Mulai bulan ini kau harus bayar 3 juta kalau masih mau numpang tidur di sini. Ini bukan panti asuhan tempat perempuan miskin sepertimu menebeng hidup. Para kerabat saling pandang. Beberapa bibi menutup mulut. Ngeri. Saya menghentikan rekaman. Selama bertahun-tahun, kata saya. Ibu memeras uang dari saya. Uang sewa atas rumah yang sebenarnya milik saya. Setiap bulan. Jutaan rupiah. Saya mencatat semuanya. Tanggal, jumlah, dan mutasi rekening yang masuk ke rekening ibu. Saya membuka map saya sekali lagi dan mengeluarkan setumpuk catatan keuangan yang rapi. Ini catatan setiap rupiah yang ibu. Bannya. Dan Damar ambil dari saya selama 4 tahun. Uang sewa 3 juta per bulan. 12 juta untuk tas Fania. Belasan juta lainnya untuk renovasi kamar, untuk arisan, untuk gaya hidup kalian. Total semuanya ratusan juta rupiah. Semua dari rekening saya ke rekening kalian. Tercatat di bank, tidak bisa disangkal. Para kerabat menunduk. Beberapa bibi yang tadi memandang saya rendah, kini tampak malu sendiri. Saya menatap Bu Sukesi lurus. Ibu tahu apa namanya secara hukum. Memaksa seseorang menyerahkan uang dengan ancaman atas properti yang bukan milik ibu. Namanya pemerasan. Bu, pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya punya buktinya, lengkap. Rekaman suara, catatan transfer, dan saksi. Saya menoleh ke arah pintu. Mbak Sari, pembantu lama yang dulu dipecat, melangkah masuk dengan tenang. Mbak Sari menyaksikan semuanya selama bertahun-tahun. Kata saya, bagaimana saya diperlakukan? Bagaimana saya dihina? Ia bersedia menjadi saksi. Bu Sukesi membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Gunawan meletakkan selembar surat di meja. Ini surat somasi resmi, katanya.
sekaligus pemberitahuan bahwa Ibu Arini sebagai pemilik sah memberi waktu kepada seluruh penghuni lain untuk mengosongkan rumah ini. Jika dalam waktu yang ditentukan rumah tidak dikosongkan, dan jika bukti pemerasan ini dibawa ke kepolisian, ancaman pidananya nyata. Suasana ruangan berubah total. Para kerabat yang tadi memandang saya rendah, kini menunduk. Beberapa diam-diam beringsut menjauh dari Bu Sukesi. Damar akhirnya bersuara. Suaranya parau. "Arini, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu diam saja selama ini?" Saya menatapnya lama, karena saya menunggu. "Mas, saya menunggu 1 kali saja kamu berdiri membela saya. 1 kali saja. Tapi kamu tidak pernah. Kamu memilih diam. Setiap kali ibumu menginjak saya, diammu itu, Mas, adalah jawaban yang paling jujur dari pernikahan kita." Damar tertunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya. Saya berdiri tegak di ruang tamu rumah saya sendiri. "Saya beri waktu kalian semua 1 kali 7 hari untuk mengosongkan rumah ini," kata saya. Suara saya dingin dan jelas. "Kalian hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi yang kalian beli sebelum saya menebus rumah ini. Segala perabotan, barang elektronik, bahkan tas mewah, dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang yang kalian peras dari saya akan saya inventarisasi sebagai bukti." Saya menatap Fania yang mulai terisak. "Impianmu menjual rumah ini untuk modal hidup mewah, Fania, berakhir hari ini. Dan jika ada satu barang milik saya yang kalian bawa diam-diam, saya tidak akan ragu menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan." Fania menangis terseduh. Bu Sukesi jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. "Nis, tolong. Kami mau tinggal di mana?" Suaranya bergetar. "Kami tidak punya rumah lain." Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan amarah, hanya ketenangan yang dingin. "Persis seperti yang dulu Ibu sarankan kepada saya," jawab saya. 3 bulan lalu, ketika Ibu bilang kalau saya tidak suka, saya boleh tidur di kolong jembatan. Sekarang Ibu tahu rasanya berdiri di posisi orang yang Ibu hina. Saya membalikkan badan, mengakhiri kalimat tanpa belas kasihan. Menelanjangi kembali setiap kata kejam yang pernah mereka lemparkan kepada saya. 7 hari, jika lewat 1 detik pun, saya sendiri yang akan menelpon polisi dan menyerahkan semua bukti pemerasan ke meja penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut pada jeruji besi mengalahkan rasa malu dan gengsi mereka. Para kerabat berdiri satu persatu, pamit dengan canggung. Tak sanggup lagi menatap Bu Sukesi. Dalam hitungan menit, ruang tamu yang tadi penuh penghakiman kini sunyi. 7 hari kemudian, pagi hari, pintu utama rumah itu terbuka lebar. 3 orang yang dulu merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Sukesi tidak lagi mengenakan perhiasan emasnya. Fania hanya membawa sebuah tas dengan beberapa lembar pakaian. Damar memanggul ransel tua, menunduk menahan malu dari tatapan tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Saya berdiri tegak di ambang pintu rumah saya. Saya menatap kepergian mereka dengan ketenangan yang melegakan. Angin pagi berembus segar, menyapu bersih sisa-sisa kepahitan dari dalam rumah. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya mendorong pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam dengan satu bunyi klik yang mantap. 4 tahun penantian saya telah selesai. Saya akhirnya merdeka. Saya melangkah ke dapur. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya memasak untuk diri saya sendiri ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, makanan sederhana dari kampung yang dulu mereka hina. Saya makan dalam keheningan yang damai, tanpa ada lagi yang menghina, tanpa ada lagi yang memeras, tanpa ada lagi benalu yang meracuni hidup saya. Begitulah akhir dari kesombongan Bu Sukesi, perempuan yang bermimpi menjadi miliarder dari menjual properti orang lain. Ia dan keluarganya harus menelan pil pahit, kehilangan rumah
yang sebenarnya tidak pernah jadi milik mereka. Damar mengajukan perceraian beberapa minggu kemudian. Mungkin karena malu, mungkin karena tahu tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Kebebasan saya tidak pernah terasa semanis itu. Selama 4 tahun, saya menggenggam erat sebuah pernikahan yang hanya menyakiti saya. Takut melepasnya, karena mengira itu adalah kegagalan. Hari saya melepasnya. Saya baru sadar, itu justru adalah kemenangan terbesar dalam hidup saya. Bu Sukesi dan Fania kini mengontrak sebuah kamar petak kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi tas mewah, tidak ada lagi tamu yang mereka pamerkan. Saya tidak melaporkan mereka ke polisi. Bukan karena saya memaafkan, tapi karena bagi saya, kehilangan istana hayalan mereka sudah menjadi hukuman yang setimpal. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang mereka dari Mbak Sari yang masih sesekali menengok saya. Bu Sukesi, yang dulu selalu mengangkat dagu di depan tetangga, kini jarang keluar dari kamar petaknya, malu pada dunia. Vanya, yang dulu hidup dari kafe ke kafe, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil, merasakan sendiri bagaimana rasanya melayani orang lain. Dan Damar kabarnya. Hidup berpindah-pindah kontrakan, terjebak dalam penyesalan yang datang terlambat. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Itu hukum yang lebih tua dari hukum manapun. Rumah di Pondok Indah kini kembali tenang. Saya mempekerjakan Mbak Sari lagi. Kali ini dengan gaji layak dan rasa hormat. Kami sering memasak bersama di dapur, tertawa, mengisi rumah itu dengan kehangatan yang dulu tidak pernah ada. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, dari asalnya, atau dari diamnya. Sebab, kadang orang yang paling kalian remehkan adalah orang yang sebenarnya memegang seluruh kunci. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan hinaan demi sebuah rumah tangga, yang mengira kesabaran akan dibalas cinta. Perempuan yang setiap malam berdoa agar suaminya berubah, agar mertuanya melunak, agar penderitaannya suatu hari berakhir dengan kebahagiaan. Kepada kalian, saya ingin berkata, bersabar itu baik, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Diam itu boleh, asal kalian tahu kapan harus berhenti diam. Dan ingatlah, menyelamatkan diri sendiri bukanlah kejahatan. Itu adalah bentuk cinta yang paling dalam, cinta kepada diri kalian sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar, laki-laki yang memilih diam ketika seharusnya membela, yang mengira netral adalah aman. Padahal diam di depan ketidakadilan adalah memihak yang menindas. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa rumah tangga dibangun dari hormat, bukan dari penghinaan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menindas atau untuk menghormati. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Saya, Arini, memilih untuk bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan kecerdasan dan ketenangan. Karena itulah senjata paling tajam yang dimiliki seorang perempuan. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati atau membuat kalian belajar sesuatu, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan suka berlangganan. Dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian, hargai diri kalian, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Pagi ini saya berdiri di depan 30 orang di ruang rapat utama, menatap wajah pucat suami saya yang gemetar memegang gelas kopinya. Dia tidak tahu satu hal. Perempuan yang dia sebut istri kusam, yang katanya tidak bisa apa-apa, sekarang memegang seluruh angka yang bisa menghancurkan dia dalam satu lembar laporan. 10 tahun dia meremehkan saya. 10 tahun dia mengira saya buta terhadap uang. Pagi ini, saya akan tunjukkan padanya bahwa angka tidak pernah berbohong. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap luka punya akhir dan setiap kesabaran
punya jawaban. Sebelum kita mulai, sediakan secangkir teh hangat. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Saya 38 tahun. Dulu. Sebelum semua ini, saya seorang ahli forensik keuangan di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Pekerjaan saya sederhana terdengarnya, tapi tidak sederhana isinya. Saya membaca angka. Saya mencari kebohongan yang disembunyikan di balik laporan keuangan yang rapi. Setiap rupiah yang berusaha bersembunyi selalu meninggalkan jejak. Itu prinsip yang saya pegang sejak muda. Angka tidak pernah berbohong. Orang yang berbohong. 10 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Waktu itu dia masih staf proyek biasa di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang waktu itu punya karir bagus, memilih mundur perlahan. Anak kami lahir, namanya Bilal. Dan seperti banyak perempuan lain, saya menyimpan karir saya di laci. Bukan karena dipaksa, saya pikir itu pengorbanan yang wajar untuk keluarga. Saya mengurus rumah. Saya mengatur keuangan. Saya membesarkan Bilal. Sementara Galih perlahan naik dari staf menjadi koordinator, lalu menjadi manajer proyek di PT Cakra Konstruksi. Setiap kali dia naik, saya yang paling bangga. Saya yang menyiapkan kemejanya. Saya yang menghafal nama-nama atasannya. Saya kira kami sedang membangun sesuatu bersama. Ternyata saya keliru. Rumah kami ada di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tapi cukup. Hasil cicilan bertahun-tahun. Saya masih ingat betul, dulu kami menabung receh demi receh untuk uang mukanya. Galih sering bilang, rumah ini saksi perjuangan kita. Laras. Kata-kata itu dulu membuat saya terharu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti lelucon yang pahit. Buati, ibu mertua saya, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Dari awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya ibu rumah tangga, perempuan yang katanya cuma bisa masak dan menunggu suami pulang. Beliau tidak pernah tahu siapa saya sebelumnya, dan saya dengan bodohnya tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya pikir kerendahan hati akan dihargai. Ternyata, kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Semua mulai berubah di tahun ke-10 pernikahan kami. Galih jadi sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Proyek sedang banyak. Lembur. Awalnya saya percaya. Saya bahkan merasa kasihan melihat dia kelelahan. Saya menyiapkan makan malam, lalu memanaskannya berkali-kali sampai dia pulang. Tapi ada yang berubah dari caranya menatap saya. Dingin. Seperti menatap perabot yang sudah usang. Malam itu, tanggal pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak rendang kesukaannya. Saya pakai gaun yang sudah lama tidak saya sentuh. Saya menunggu di meja makan dengan 2 lilin kecil yang mulai meleleh. Pukul 9. Dia belum pulang. Pukul 10, saya menelpon. Tidak diangkat. Pukul 11, pintu terbuka. Galih masuk. Mengendurkan dasi, tanpa menatap saya. Saya bilang pelan, "Mas, ini hari jadi kita." Dia hanya melirik meja makan, lalu berkata datar, "Aku capek, Laras. Besok saja." Lalu, dia masuk kamar. Saya duduk sendiri di meja itu. Lilin padam satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, saya mencium aroma parfum perempuan lain dari kemejanya. Bukan parfum saya. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya tidak menangis. Belum. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan satu pertanyaan terus berputar. Sejak kapan suami saya berubah menjadi orang asing? Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai memperhatikan. Bukan menyelidiki, hanya memperhatikan. Itu kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri saya. Seorang ahli forensik tidak menuduh. Dia mengumpulkan. Galih meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Vania. "Mas, transferannya sudah masuk ya?" "Makasih sayang." Satu kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. "Sayang." Saya tidak menyentuh ponsel itu. Saya hanya berdiri mengingat nama itu. Vania. Lalu, saya kembali ke dapur dan melanjutkan mencuci piring
seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangan saya gemetar di bawah air keran. Malam itu, setelah Galih tidur, saya duduk di ruang kerja kecil saya. Saya buka laptop lama saya, dan saya lakukan apa yang paling saya kuasai. Saya buka catatan keuangan rumah tangga kami. Saya selalu menyimpan semuanya, rapi, setiap bulan, setiap mutasi. Itu bukan kecurigaan. Itu cuma kebiasaan orang yang seumur hidup bekerja dengan angka. Dan malam itu, angka-angka itu mulai bicara. Ada satu transfer keluar, 50 juta rupiah. Keterangannya kosong. Tujuannya sebuah rekening yang tidak saya kenal. Saya catat. Saya tidak bertanya. Belum. Karena saya tahu, satu pertanyaan yang keluar terlalu cepat hanya akan membuat orang yang berbohong jadi lebih hati-hati. Dan saya tidak mau dia hati-hati. Saya mau dia merasa aman. Esok paginya, saya menelepon ibu saya. Bu Sumarni, perempuan paling tenang yang saya kenal. Ibu, bisa datang. Saya butuh bicara. Ibu datang siang itu juga. Begitu melihat wajah saya, beliau langsung tahu. Saya ceritakan semuanya. Pesan itu, transfer itu, aroma parfum itu. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Lalu, beliau berkata pelan, "Laras, kamu anak ibu yang paling teliti. Jangan ambil keputusan dari amarah. Ambil dari bukti." Saya menatap beliau. "Bukti itu pekerjaan saya seumur hidup." "Bu," jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tersenyum tipis. Ibu menggenggam tangan saya. "Kalau begitu, kerjakan dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas." Malam itu, sesuatu di dalam diri saya yang lama tertidur mulai bangun kembali. Minggu berikutnya, saya menemukan hal yang jauh lebih besar. Rekening tabungan bersama kami. Tabungan masa depan Bila sudah berkurang 800 juta rupiah. Saya membaca mutasinya 3 kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 800 juta keluar bertahap selama 6 bulan terakhir. Keterangannya tertulis modal usaha. Usaha apa? Galih, seorang manajer proyek. Dia tidak punya usaha. Saya duduk diam sangat lama malam itu. Bukan karena terkejut, tapi karena saya mulai melihat polanya. Uang yang keluar, nama perempuan itu, dan istilah modal usaha. 3 benang yang menuju ke satu simpul. Saya mulai menyimpan salinan. Setiap mutasi, saya cetak diam-diam di rumah teman. Setiap pesan yang sempat saya lihat, saya catat tanggalnya. Suatu malam, Galih lupa menutup laptopnya di ruang kerja. Saya tidak berniat membukanya. Tapi sebuah folder terbuka di layar. Dan satu nama menarik perhatian saya. Sumber Mandiri. Saya berhenti sejenak. Di dalam folder itu, ada beberapa dokumen penawaran proyek. Semuanya dari vendor yang sama. Dengan harga yang bahkan untuk mata orang awam terlihat janggal. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya mencatat nama itu di kepala saya. Sumber Mandiri. Lalu, saya menutup pintu ruang kerja itu pelan dan kembali ke dapur. Saat itu, saya belum tahu seberapa besar arti nama itu nantinya. Tapi naluri lama saya berbisik. Ini bukan kebetulan. Dan naluri seorang ahli forensik jarang sekali keliru. Hubungan kami di rumah semakin dingin setiap hari. Galih hampir tidak lagi bicara pada saya. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 orang asing yang berbagi atap. Saya tetap memasak. Dia tetap makan tanpa berterima kasih. Saya tetap menyiapkan kemejanya. Dia tetap pergi tanpa pamit. Suatu pagi, saya mencoba bicara baik-baik. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Semuanya baik-baik saja." Dia menatap saya sekilas. Lalu menjawab dingin, "Kamu tidak akan mengerti urusan kantor. Laras, sudah, urus saja rumah." Kalimat itu dulu mungkin akan membuat saya merasa kecil. Tapi pagi itu, saya hanya tersenyum dalam hati. Urusan kantor, justru urusan kantornya yang akan menjadi akhir dari semuanya. Dia tidak tahu. Perempuan yang dia suruh urus rumah sebentar lagi akan mengurus seluruh keuangan perusahaannya. Saya tidak pernah memarahi Galih. Saya tetap memasak, tetap menyiapkan kemejanya, tetap tersenyum. Mungkin itu bagian tersulit. Tersenyum pada orang yang sedang menghancurkan saya pelan-pelan. Tapi saya bertahan. Karena saya tahu senyum itu
adalah perisai terbaik saya. Selama Galih merasa saya tidak tahu apa-apa, dia akan terus ceroboh. Dan orang yang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Suatu sore, Bu Wati datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau duduk di ruang tamu, memperhatikan rumah dengan tatapan menilai. "Laras," katanya, "kamu ini sudah berapa tahun jadi istri Galih?" "10 tahun, Bu," jawab saya. Beliau mendengus pelan. 10 tahun cuma di rumah. Sementara Galih kerja keras sampai jadi manajer. Saya diam. "Kamu itu beruntung, Galih. Masih mau sama istri yang begini-begini saja." Lanjutnya, tanpa rasa bersalah. "Coba lihat dirimu. Sudah tidak terurus. Pantas saja kalau lelaki bosan." Kata-kata itu dimaksudkan untuk melukai. Dan dulu, mungkin saya akan menangis. Tapi, sore itu, saya hanya menuangkan teh untuk beliau dengan tangan yang sangat tenang. "Bu, mau gula berapa?" tanya saya. Beliau bingung melihat saya tidak bereaksi. Beliau tidak tahu bahwa di balik wajah tenang itu, saya sedang menghitung, bukan menghitung gula. Beberapa hari kemudian, saya melakukan langkah pertama yang serius. Saya menghubungi seorang teman lama dari dunia audit, Pak Rendra. Sekarang beliau menjabat di sebuah grup besar, Anandita Group, sebuah holding yang membawahi banyak anak perusahaan. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah masih ada ruang untuk seseorang seperti saya? Seseorang yang 10 tahun lalu meninggalkan meja kerjanya. Pak Rendra terdiam sejenak di telepon. Lalu beliau tertawa kecil. "Laras, kamu pikir kemampuan membaca angka itu bisa hilang? Itu bukan keterampilan, itu insting." Beliau meminta saya datang untuk bicara. Saya tidak memberitahu Galih. Saya tidak memberitahu siapapun, kecuali ibu saya. Pertemuan itu berlangsung di lantai 20 sebuah gedung di Sudirman. Pak Rendra tidak menanyai saya seperti pelamar biasa. Beliau menyodorkan sebuah laporan keuangan yang sengaja dibuat berantakan. "Coba kamu baca," katanya. "Cari di mana letak kebohongannya." Saya membaca selama 20 menit. Lalu, saya tunjukkan 3 titik. 3 tempat di mana angka berusaha bersembunyi. Pak Rendra menatap saya lama sekali. 10 tahun di rumah. "Dan kamu masih setajam ini," gumamnya. "Saya tidak butuh seseorang yang biasa-biasa, Laras. Saya butuh seseorang yang bisa melihat yang tak terlihat." Sebelum saya pulang, beliau berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Anandita Group sedang akan merestrukturisasi seluruh anak perusahaannya, termasuk yang baru kami akuisisi, PT Cakra Konstruksi. Saya menahan napas. Cakra Konstruksi, perusahaan tempat Galih bekerja. Saya pulang sore itu dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat seluruh jalan terbentang di depan saya. Anandita Group baru saja mengakuisisi perusahaan suami saya, dan mereka membutuhkan seorang ahli forensik untuk mengaudit seluruh anak perusahaan, termasuk Cakra. Saya menatap tumpukan salinan mutasi rekening saya. 800 juta, modal usaha. Vania. Lalu saya teringat istilah yang sering muncul di proyek konstruksi, markup anggaran, vendor, komisi. Dan saya mulai bertanya-tanya, bukan hanya uang rumah tangga kami yang Galih curi. Mungkin dia mencuri dari tempat yang jauh lebih besar. 2 minggu kemudian, kontrak itu resmi. Saya diangkat sebagai kepala tim audit forensik untuk restrukturisasi Anandita Group dengan satu syarat. Dari saya sendiri. Identitas saya dirahasiakan sampai hari pengumuman resmi. Pak Rendra setuju. Bahkan beliau menganggap itu strategi yang cerdas. Audit paling jujur adalah audit yang dilakukan saat tidak ada yang tahu sedang diaudit, katanya. Saya mulai bekerja diam-diam. Saya berangkat pagi setelah Galih pergi. Saya pulang sebelum Galih tiba. Di rumah, saya tetap Laras, istri yang katanya tidak bisa apa-apa. Di kantor, saya adalah orang yang memegang seluruh laporan keuangan Cakra Konstruksi di tangan saya. Hari ketiga bekerja, laporan pertama Cakra masuk ke meja saya. Saya membacanya dengan teliti, baris demi baris. Dan di sanalah
saya menemukannya. Sebuah pola yang sangat saya kenal. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Setiap proyek punya satu vendor yang sama untuk pengadaan material. Namanya PT Sumber Mandiri Vania. Saya membaca nama itu. Dan dunia seakan berhenti sejenak. Vania. Nama yang sama dengan kontak di ponsel suami saya. Saya menggali lebih dalam. Saya minta tim menelusuri kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Vendor itu terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Dan Pram, setelah ditelusuri, adalah kakak kandung dari Vania, sekretaris di Cakra Konstruksi. Perempuan yang sama, yang mengirim pesan sayang ke suami saya. Semua benang akhirnya menyatu di depan mata saya. Galih menyetujui proyek. Vania menyiapkan vendor. Vendor itu milik kakak Vania. Dan harga material di vendor itu di markup 2-3 kali lipat dari harga pasar. Selisihnya dibagi-bagi. Uang itu sebagian mengalir ke rekening yang sama yang menerima 50 juta dari rekening rumah tangga kami. Mereka mencuri dari perusahaan dan mereka mencuri dari saya dengan cara yang sama persis. Saya duduk lama di ruang kerja saya yang baru malam itu. Di depan saya 2 tumpukan kertas. 1 tumpukan mutasi rekening rumah tangga saya. 1 tumpukan laporan audit Cakra Konstruksi. Dan keduanya menunjuk ke nama yang sama. Saya tidak merasa marah. Itu yang aneh. Saya hanya merasa sangat tenang. Seperti seorang dokter yang akhirnya menemukan letak penyakit. Sekarang saya tahu persis di mana lukanya. Dan saya tahu persis bagaimana cara mengangkatnya. Tapi saya belum selesai. Karena bukti yang kuat saja tidak cukup. Bukti harus disajikan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Dan saya lebih dari siapapun tahu cara menyajikan angka. Sementara saya menyusun semuanya. Galih di rumah mulai bertingkah lebih berani. Suatu malam, dia pulang membawa map. Laras, ada yang harus kamu tanda tangani, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, cuma surat pemisahan harta buat keamanan finansial keluarga. Aku lagi mau mulai usaha, jadi biar aset kamu aman, terpisah dari risiko usahaku. Saya hampir tertawa di dalam hati. Usaha, risiko, pemisahan harta. Saya tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang memindahkan aset. Dia sedang bersiap meninggalkan saya dan ingin memastikan tangan saya kosong saat dia pergi. Dia sedang menyiapkan kejatuhan saya tanpa tahu. Dia sedang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Saya membaca surat itu dengan teliti. Setiap pasalnya, setiap angkanya. Lalu, saya menandatanganinya. Galih tersenyum lega. Mengira saya benar-benar perempuan bodoh yang menyerahkan segalanya. Dia tidak tahu, surat itu justru menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja memisahkan aset di tengah dugaan penggelapan. Dia menyerahkan sendiri 1 lembar lagi ke dalam map saya. Sudah, Mas, tanya saya sambil mengembalikan pena. Sudah, jawabnya. Kamu memang pengertian, Laras. Saya tersenyum. Aku selalu mengerti. Mas, lebih dari yang kamu kira. Dia tidak menangkap maksud kalimat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya, kepercayaan diri Galih semakin besar. Dia tidak lagi repot menyembunyikan ponselnya. Dia bahkan mulai pulang lebih larut, tanpa alasan. Saya membiarkannya, karena setiap kali dia merasa aman, dia meninggalkan 1 jejak lagi. Suatu sore, saya mendengar dia menelpon di teras belakang. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Sabar ya, Van. Bentar lagi semua beres. Begitu surat pisah harta jadi, aku bebas. Lalu, dia tertawa kecil. Laras. Dia nggak akan ngerti apa-apa. Dia cuma bisa masak. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap katanya. Aneh sekali. Kalimat yang seharusnya menghancurkan saya justru membuat saya semakin tenang. Karena saya tahu, dia sedang menghitung kemenangan yang tidak akan pernah dia raih. Tekanan dari sisi mertua pun semakin menjadi. Bu Wati datang lagi. Kali ini membawa adik Galih. Namanya
Sinta. Mereka duduk di ruang tamu seperti dua orang hakim. Laras, kata Bu Wati. Gali cerita kamu mau diajak mengatur ulang harta. Itu bagus. Kamu harus dukung suamimu. Sinta menimpali dengan nada sinis. Iya, Mbak. Mas Gali itu lagi mau maju. Jangan jadi beban. Kalau nggak bisa bantu, ya jangan menghambat. Saya menatap mereka berdua bergantian. Dua perempuan yang yakin mereka sedang menekan seekor domba. Saya tidak pernah menghambat siapapun, jawab saya tenang. Saya hanya memastikan semuanya tercatat dengan benar. Itu saja. Bu Wati mendengus. Tercatat. Kamu ini ngomong apa sih? Urus saja dapurmu. Saya tersenyum dan mengangguk. Urus saja dapurmu. Kalau saja beliau tahu. Dapur yang saya urus sekarang adalah dapur keuangan sebuah grup raksasa. Ada satu momen yang hampir membongkar semuanya. Suatu siang, saya sedang berada di lobi kantor pusat Anandita. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat Galih. Dia datang ke gedung itu untuk suatu urusan proyek. Jantung saya berhenti sejenak jika dia melihat saya di sini. Dengan kartu akses direksi di leher saya, semua rencana bisa hancur. Saya berbalik cepat, menunduk, dan masuk ke lift terdekat. Pintu lift menutup tepat saat Galih lewat di depannya. Dia tidak melihat saya. Di dalam lift, saya bersandar ke dinding, mengatur napas. Begitu dekat. Tapi justru di saat seperti itulah saya sadar betapa berbahayanya permainan yang sedang saya mainkan. Satu kesalahan kecil, dan semua kerja keras saya akan sia-sia. Sejak hari itu, saya semakin berhati-hati. Saya mengganti jam berangkat. Saya menghindari area yang mungkin dilewati orang cakra. Saya bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan setiap potong bukti, satu persatu. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Fania secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro. Dia sedang berbelanja dengan beberapa tas merek terkenal di tangannya. Begitu melihat saya, dia tersenyum sinis. Wah, Mbak Laras, sapanya. Sengaja keras agar terdengar orang sekitar. Masih sempat belanja. Kupikir sibuk masak di rumah. Saya menatapnya tenang. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Belum. Kebetulan lewat saja, jawab saya datar. Fania mendekat, menurunkan suaranya. Tapi nada angkuhnya tidak hilang. Mbak, sebagai sesama perempuan, aku kasih saran ya. Lepaskan saja Mas Galih. Dia sudah bahagia sekarang. Sama aku. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Terima kasih sarannya, jawab saya. Tapi saya tipe orang yang lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan tuntas, bukan dengan melepaskan. Fania mengernyit. Tidak mengerti maksud saya. Saya tersenyum tipis. Lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan mengerti betul apa arti kalimat itu. Saya pulang sore itu dengan satu tekad yang semakin bulat. Bukan karena tersinggung, tapi karena saya tahu orang seperti Fania hanya berhenti ketika kebenaran berdiri lebih tinggi darinya. Malam itu, saya menyusun presentasi akhir. Saya menyusunnya seperti seorang seniman menyusun lukisan. Setiap halaman, setiap grafik, setiap angka punya tempatnya. Halaman pertama, ringkasan 3 proyek bermasalah. Halaman kedua, perbandingan harga vendor dengan harga pasar. Halaman ketiga, struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Fania. Halaman keempat, aliran dana dari kas perusahaan ke vendor, lalu ke rekening pribadi. Dan di halaman terakhir, satu garis kecil yang menghubungkan semuanya ke rekening rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar itu lama sekali. 10 tahun saya menyimpan keahlian ini di laci. Dan malam ini, saya mengeluarkannya kembali untuk membela diri saya sendiri. Beberapa hari sebelum rapat besar, Pak Rendra memanggil saya. Kami duduk di ruang kerjanya, dengan seluruh berkas audit tersusun di meja. Laras, temuanmu ini sangat kuat, katanya. Tapi temuan yang kuat saja tidak cukup. Cara menyampaikannya sama pentingnya. Saya mengangguk. Itu hal yang saya pahami betul. Saya tidak akan menyampaikan ini seperti tuduhan. Pakistan, jawab saya.
Saya akan menyampaikannya seperti cerita yang dibangun oleh angka, selangkah demi selangkah, sampai semua orang sampai pada kesimpulan yang sama, dengan sendirinya. Pak Rendra tersenyum. Itu sebabnya saya memilih kamu. Kamu tidak butuh berteriak. Angkamu yang berteriak. Kami membahas urutan presentasi sampai larut. Halaman mana dibuka lebih dulu? Kapan nama vendor disebut? Kapan aliran dana ditampilkan? Setiap detail diatur agar kebenaran tersingkap pada momen yang tepat. Lalu, Pak Rendra menatap saya dan bertanya lebih pelan. Laras, kamu yakin dengan ini? Salah satu yang akan jatuh adalah suamimu sendiri. Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Pakistan. Saya tidak menjatuhkan suami saya. Dia yang menjatuhkan dirinya sendiri sejak lama. Saya hanya menunjukkan angkanya. Pak Rendra mengangguk pelan. Ada rasa hormat di matanya. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin rapat restrukturisasi Cakra. Kamu yang akan memperkenalkan diri. Saya menarik napas panjang. Saya siap. Pakistan. Malam sebelum hari itu, saya hampir tidak tidur. Tapi bukan karena gugup. Saya berdiri di depan cermin. Lama sekali. Memandang pantulan diri saya. Bukan lagi perempuan yang menunggu suami di meja makan dengan lilin yang meleleh. Bukan lagi istri yang katanya cuma bisa masak. Di depan saya, berdiri seorang perempuan yang akan menegakkan kebenaran dengan angka. Ibu saya datang pagi-pagi untuk memberi semangat. Beliau merapikan kerah blazer hitam saya. Ibu bangga sama kamu, Laras. Katanya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Saya memeluk beliau erat. Doakan saya, Bu. Selalu. Nak, selalu. Pagi itu, saya berangkat lebih awal. Saya masuk lewat pintu khusus direksi, agar tidak terlihat oleh pegawai biasa. Di ruang tunggu, Pak Arif, salah satu petinggi Anandita, sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Para manajer dan kepala divisi Cakra sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka tahu siapa yang akan hadir, tanya saya. Belum. Bu, saya hanya bilang ada eksekutif baru dari holding yang akan memimpin restrukturisasi. Saya mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan hasil auditnya? Pak Arif menyerahkan map tebal. Sudah lengkap, sesuai temuan Ibu. Semua bukti markup, vendor fiktif, dan aliran dananya sudah tersusun rapi. Saya membuka map itu, memastikan setiap lembar pada tempatnya. Sempurna. Ini lebih dari cukup, gumam saya. Pukul 9 pagi, ruang rapat utama sudah penuh. Sekitar 30 orang hadir. Para manajer, kepala divisi, beberapa staf senior. Di barisan kedua, saya melihatnya. Galih. Dia duduk dengan wajah santai, menyeruput kopi. Dia bahkan tidak tahu apa yang menunggunya baginya. Ini hanya rapat biasa, mungkin pengumuman target baru, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa pagi ini dunianya akan runtuh. Di luar ruangan, Fania menunggu di mejanya sebagai sekretaris. Dia tidak diundang ke rapat direksi, tapi dia sudah berpesan pada Galih untuk segera mengabarinya jika ada hal penting. Mereka berdua tidak tahu. Hal penting itu adalah kehancuran mereka sendiri. Pak Arif berdiri di depan ruangan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah eksekutif baru dari Anandita Group yang akan memimpin restrukturisasi seluruh divisi, termasuk Cakra Konstruksi. Ruangan mulai berbisik. Beliau akan memperkenalkan diri dan menyampaikan temuan penting. Mari kita sambut Ibu Larasati. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Saya melangkah masuk. Kepala tegak, langkah mantap. Sepatu hat tinggi saya berbunyi nyaring di lantai marmer. Blazer hitam saya rapi, wajah saya tenang. Dan ruangan mendadak sunyi total. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa pegawai yang dulu pernah meremehkan saya saat menjemput Galih di kantor terbelalak. Mereka mengenali wajah saya, tapi yang paling terkejut tentu saja adalah Galih. Gelas kopi di tangannya
hampir tumpah. Wajahnya yang tadi santai berubah pucat dalam sekejap. Matanya membelalak menatap saya, seolah melihat hantu. Laras. Bibirnya bergerak tanpa suara. Saya menatapnya sekilas. Datar. Tanpa emosi. Lalu saya mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah dia hanya salah satu dari 30 orang biasa. Karena, bagi saya, pagi ini memang begitu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai. Nama saya Larasati. Saya ahli forensik keuangan dan saya ditunjuk Anandita Group untuk memimpin audit dan restrukturisasi Cakra Konstruksi. Suara saya jernih, tenang, menyisi seluruh ruangan. Dalam 2 minggu terakhir, tim saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan ini dan kami menemukan sejumlah hal yang harus disampaikan secara terbuka. Hari ini, saya menekan tombol. Layar besar di belakang saya menyala. Halaman pertama presentasi muncul. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Mari kita mulai dengan 3 proyek ini, kata saya. Saya menjelaskan setiap proyek dengan tenang, bukan dengan amarah, dengan angka. Pada ketiga proyek ini, pengadaan material dilakukan melalui satu vendor yang sama, PT Sumber Mandiri Vania. Saya melihat Galih menegang di kursinya. Berdasarkan penelusuran kami, harga material dari vendor ini di markup antara 2-3 kali lipat dari harga pasar. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Saya menekan tombol lagi. Grafik perbandingan harga muncul. Garis merah vendor itu menjulang jauh di atas garis biru harga pasar. Selisih harga ini jumlahnya tidak kecil. Total dalam 2 tahun mencapai 2,3 miliar rupiah. Ruangan mendadak gaduh. Galih sudah tidak menyentuh kopinya. Tangannya gemetar di atas meja. Lalu, siapa pemilik vendor ini? Saya melanjutkan. Layar berganti. Struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Vendor ini terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Saya berhenti sejenak, membiarkan ruangan menahan napas. Dan Pram, berdasarkan dokumen kependudukan, adalah kakak kandung dari saudari Vania, sekretaris di perusahaan ini. Seluruh ruangan menoleh ke arah pintu, seolah mencari Vania. Galih menunduk dalam-dalam, mencoba menghilang di kursinya. Artinya, kata saya, suara saya sedikit lebih dingin sekarang. Vendor yang menerima miliaran rupiah dari perusahaan ini dimiliki oleh keluarga seorang karyawan internal. Ini yang kita sebut konflik kepentingan, dan dalam kasus ini juga penggelapan. Saya menekan tombol sekali lagi. Layar menampilkan diagram aliran dana. Sekarang, mari kita ikuti uangnya, kata saya. Dari kas perusahaan, dana mengalir ke vendor. Dari vendor, sebagian selisihnya mengalir ke beberapa rekening pribadi. Saya menatap langsung ke arah Galih untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Salah satu rekening penerima, atas nama saudari Vania. Dan dari rekening itu, dana kembali mengalir ke rekening seorang manajer proyek di perusahaan ini. Ruangan benar-benar senyap sekarang. Semua orang tahu siapa manajer proyek 3 proyek itu. Galih. Siapa manajer yang menyetujui ketiga proyek bermasalah ini? Tanya Pak Arif dari sisi ruangan, sengaja memancing. Saya menjawab dengan tenang, sambil menatap layar. Manajer yang menyetujui dan menandatangani ketiga proyek ini adalah saudara Galih Pratama. Semua kepala menoleh ke arah Galih. Dia berdiri tiba-tiba. Kursinya berdecit keras. Ini fitnah, teriaknya. Suaranya pecah. Laras, kamu sengaja, kan? Ini balas dendam. Saya menatapnya tenang. Saudara Galih, kata saya, di ruangan ini. Saya bukan istri Anda, saya auditor. Dan saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menyajikan angka. Kalau Anda merasa ini fitnah, silahkan tunjukkan dokumen yang membantah temuan ini. Saya tunggu. Galih membuka mulutnya. Tapi tidak ada kata yang keluar. Karena dia tahu tidak ada dokumen yang bisa membantah kebenaran. Dia sendiri yang membuat semua jejak itu. Aku suamimu, Laras. Suaranya berubah memelas.
Kamu tega menghancurkan keluargamu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit emosi muncul. Tapi bukan amarah, kepahitan. Keluarga. Saya mengulang pelan. Anda bicara soal keluarga sambil memindahkan 800 juta rupiah dari tabungan masa depan anak kita ke rekening perempuan lain. Ruangan tersentak mendengar itu. Anda bicara soal keluarga. Sambil menyuruh saya menandatangani surat pisah harta agar saya pergi dengan tangan kosong. Gali membeku. Dia tidak menyangka saya tahu semuanya. Bahkan sejak awal, saya tahu sejak lama. Mas, kata saya pelan. Saya hanya menunggu sampai angka-angka itu bicara sendiri. Dan pagi ini mereka sudah bicara. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Fania masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Dia pasti mendengar kegaduhan dari luar. Mas Gali, ada apa? Kalimatnya terhenti saat melihat saya berdiri di depan ruangan. Dan layar besar di belakang saya masih menampilkan namanya. PT Sumber Mandiri Fania. Wajahnya berubah pucat pasi. Saudari Fania, sapa saya tenang. Kebetulan sekali Anda datang. Kami baru saja membahas vendor milik kakak Anda. Fania menatap layar itu, lalu menatap Gali, lalu menatap saya. Dan dalam kepanikan, dia melakukan hal yang sering dilakukan orang yang terpojok. Dia mencoba menyelamatkan diri sendiri. Ini semua ide Mas Gali, teriaknya. Dia yang menyuruh saya buka vendor. Saya cuma nurut. Gali berbalik menatapnya, marah dan terhianati. Fania, apa yang kamu omongkan? Aku nggak mau masuk penjara sendirian. Mas, balas Fania histeris. Di depan 30 orang. 2 orang yang dulu bersekongkol, kini saling menyalahkan. Saya hanya berdiri diam, menyaksikan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan tangan mereka sendiri. Pak Arif menengahi. Cukup. Semua temuan ini akan diserahkan ke pihak berwenang dan Departemen Hukum. Saudara Galih dan Saudari Fania, kalian dibebas tugaskan efektif hari ini, menunggu proses hukum. Galih bangkit dengan panik. Mencoba mendekati saya. Suaranya merendah jadi bisikan. Laras, kita bicara berdua saja. Jangan di sini. Ini bisa kita selesaikan secara keluarga. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara keluarga. Mas, jawab saya tegas, Anda memilih menyelesaikan urusan dengan perempuan lain dan vendor palsu. Maka biarkan urusan ini diselesaikan oleh hukum, bukan oleh saya. Dia terdiam. Kehabisan kata. Petugas keamanan mendekat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Fania menangis di pintu, dipapah keluar oleh petugas keamanan. Saya menutup laptop dengan tenang. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, kata saya pada ruangan, restrukturisasi akan dimulai minggu depan dengan sistem yang lebih bersih dan transparan. Lalu, saya melangkah keluar, melewati kursi tempat Galih terduduk. Dia menengadah menatap saya, matanya memohon. Laras, tolong. Saya berhenti sejenak di sampingnya. Selama 10 tahun, Mas, saya selalu ada saat kamu butuh, kata saya pelan tanpa menoleh. Sekarang, untuk pertama kalinya, kamu harus menghadapi semuanya sendiri, seperti yang kamu inginkan. Lalu, saya melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Punggung saya tegak, langkah saya ringan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa bisa bernapas. Kabar tentang rapat pagi itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh perusahaan tahu. Manajer proyek yang selama ini dipuji, ternyata pelaku penggelapan miliaran rupiah. Dan yang membongkarnya adalah istrinya sendiri. Istri yang selama ini dia sebut tidak bisa apa-apa. Saya tahu, cerita seperti ini akan jadi bahan pembicaraan lama. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak melakukan ini untuk menjadi bahan pembicaraan. Saya melakukannya karena kebenaran memang harus berdiri tegak, sepahit apapun. Sore itu, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor
Bu Wati. Saya membiarkannya berdering beberapa kali. Lalu akhirnya saya angkat. Suara ibu mertua saya langsung menyerbu, antara marah dan panik. Laras, apa yang kamu lakukan pada Galih? Kamu hancurkan dia di depan banyak orang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak menghancurkan Galih. Galih menghancurkan dirinya sendiri sejak dia memutuskan mencuri. Tapi dia suamimu. Kamu harusnya menutupi aibnya, bukan membongkarnya. Saya menghela napas pelan. Bu, selama bertahun-tahun. Ibu bilang, saya cuma perempuan yang bisa masak. Ibu bilang saya beruntung Galih masih mau sama saya. Ada keheningan di seberang. Sekarang ibu tahu. Perempuan yang ibu remehkan itu adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Saya tidak pernah lemah, Bu. Saya hanya memilih untuk sabar. Bu Wati terdiam lama. Lalu, dengan suara yang jauh lebih kecil, beliau berkata, Larasati, apa benar Galih mencuri uang anakmu sendiri? 800 juta, Bu. Tabungan Bilal. Beliau bisa tanya sendiri pada putranya. Telepon itu terputus. Setelah itu, Bu Wati tidak pernah lagi bicara dengan nada tinggi pada saya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bukti yang saya susun begitu rapi, sehingga tidak ada celah untuk dibantah. Galih dan Fania dijerat dengan pasal penggelapan dan konflik kepentingan. Pram, kakak Fania, ikut terseret karena namanya tercatat sebagai pemilik vendor fiktif. Perusahaan menuntut pengembalian kerugian aset Galih, termasuk yang dia kira sudah aman lewat surat pisah harta, justru dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Surat yang dia paksa saya tanda tangani, yang dia kira akan membuat saya jatuh, justru menjadi bukti niat dia memindahkan aset hasil kejahatan. Ironi yang sempurna, dia membuat jebakan untuk saya, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Suatu hari, Galih menelpon saya dari nomor yang tidak saya kenal. Suaranya sudah tidak lagi sombong. Laras, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, bantu aku bicara ke perusahaan. Mungkin mereka mau meringankan. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan tenang. Mas, selama 10 tahun, saya selalu menyelamatkanmu dari setiap kesulitan. Saya yang mengatur keuangan saat kita susah. Saya yang merawatmu saat kamu sakit. Dan setiap kali kamu menganggapnya hal biasa, sampai kamu lupa bahwa orang yang menyelamatkanmu juga manusia. Saya menarik napas. Kali ini, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bagian dari menjadi dewasa. Mas, sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari. Karena selalu ada saya yang membereskan semuanya. Lalu, saya menutup telepon. Dan saya tidak pernah mengangkat teleponnya lagi. Yang paling membuat saya khawatir, bukan Galih, tapi Bilal, anak kami. Bagaimana cara menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya melakukan hal yang salah? Malam itu, saya duduk bersamanya di kamarnya. Bilal, kamu mungkin akan dengar banyak hal tentang ayah, kata saya pelan. Bilal menatap saya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Bunda, katanya. Bilal sudah tahu. Bilal cuma nggak mau Bunda sedih. Hati saya hancur dan utuh dalam waktu bersamaan. Saya memeluknya erat. Bunda nggak sedih, sayang. Bunda cuma ingin kamu tahu satu hal. Saya menatap matanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti jadi orang jujur. Karena kejujuran itu mahal. Tapi itu satu-satunya hal yang tidak bisa diambil orang dari kita. Bilal mengangguk pelan di pelukan saya. Malam itu, saya tahu kami berdua akan baik-baik saja. Hari-hari setelah itu berjalan tidak mudah. Tapi setiap hari, saya merasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, saya memasak makan malam sederhana untuk saya dan Bilal. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan rendang mewah seperti malam yang dulu saya siapkan untuk Galih. Hanya makanan sederhana, di meja yang tenang. Bilal makan dengan lahap, lalu tersenyum pada saya. Bunda, ini enak banget. Lebih enak dari biasanya. Saya tertawa kecil. Mungkin karena sekarang Bunda masak dengan hati yang lebih tenang. Sayang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Tidak ada lagi menunggu di meja dengan lilin yang meleleh. Tidak ada lagi mencium aroma parfum asing dari kemeja. Hanya saya
anak saya, dan ketenangan yang akhirnya kembali. Saya kembali bekerja penuh di Anandita Group. Restrukturisasi Cakra Konstruksi berjalan lancar di bawah pengawasan saya. Sistem keuangan dirombak, vendor diaudit ulang, transparansi ditegakkan. Perusahaan yang dulu penuh kebocoran perlahan menjadi sehat. Pak Rendra suatu hari berkata pada saya, "Laras, kamu tahu, kamu menyelamatkan perusahaan ini, sekaligus menyelamatkan dirimu sendiri. Dua-duanya dengan satu laporan." Saya tersenyum mendengarnya, karena memang begitulah angka. Kalau kamu jujur padanya, dia akan jujur padamu. Beberapa minggu setelah restrukturisasi, seorang karyawan Cakra menemui saya. Namanya Pak Joko, seorang staf senior di divisi proyek dulu. Dia pernah dipindah tugaskan ke posisi yang lebih rendah, karena menolak menandatangani anggaran yang janggal. Anggaran yang ternyata adalah bagian dari skema gali. "Bu Laras," katanya dengan mata berkaca-kaca, "saya cuma mau bilang terima kasih. Dulu saya dianggap penghambat karena tidak mau ikut. Karir saya nyaris hancur. Sekarang kebenaran akhirnya berdiri, dan orang-orang jujur seperti saya bisa bernapas lagi." Saya menggenggam tangannya. "Pak Joko, yang Bapak lakukan dulu itu butuh keberanian. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai." Dia kembali ke posisinya yang lama, dengan nama baik yang dipulihkan. Dan saat itu, saya sadar. Kebenaran yang saya bongkar tidak hanya menjatuhkan yang bersalah. Ia juga mengangkat kembali mereka yang selama ini tertindas dalam diam. Itulah hal yang membuat semua perjuangan ini terasa berarti. Bu Wati datang ke rumah saya beberapa bulan kemudian. Kali ini, beliau datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi nada menghakimi. "Laras," katanya pelan. "Ibu datang untuk minta maaf." Saya mempersilakannya duduk dan menuangkan teh. "Seperti biasa, Ibu salah menilai kamu selama ini," lanjutnya. "Ibu pikir kamu lemah. Ternyata kamu perempuan paling kuat yang pernah Ibu kenal." Saya menatap beliau dulu. Kata-kata ini mungkin akan sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya hanya merasa damai. "Tidak apa-apa, Bu," jawab saya. "Yang penting, sekarang kita semua belajar sesuatu." Beliau menggenggam tangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di matanya. Bila tetap punya neneknya, itu yang terpenting bagi saya. Setahun berlalu. Saya kini dikenal di dunia bisnis sebagai ahli forensik yang tidak bisa disuap dan tidak bisa ditipu. Saya beberapa kali diundang menjadi pembicara di seminar tentang integritas keuangan, tentang perempuan yang kembali bangkit, tentang bagaimana keahlian yang kita simpan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai kita memutuskan untuk mengeluarkannya kembali. Setiap kali saya berdiri di podium, saya melihat banyak perempuan di antara hadirin. Perempuan-perempuan yang mungkin sedang merasa kecil, merasa tidak berharga. Dan kepada mereka, saya selalu berkata hal yang sama. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Karena nilai dirimu, hanya kamu yang berhak menghitungnya. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya di lantai 20, memandang kota dari balik jendela. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Ibu saya menelpon. "Laras, Ibu mau tanya, kamu menyesal tidak dengan semua yang sudah terjadi?" Saya tersenyum, menatap kota di bawah sana. "Tidak sedetik pun, Bu," jawab saya. "Saya kehilangan pernikahan yang ternyata sudah lama mati. Tapi saya menemukan kembali diri saya yang dulu hilang. Saya punya pekerjaan yang membanggakan. Saya punya Bilal. Dan yang paling penting, saya tidak lagi takut pada siapapun." Ibu saya terdiam, lalu berkata lembut, "Ibu bangga sekali sama kamu." "Nak, itu karena Ibu yang mengajari saya," jawab saya. Ambil keputusan dari bukti, bukan dari amarah. Saya tidak akan pernah lupa kalimat itu. Kami menutup telepon dengan tawa kecil. Saya kembali menatap kota dari jendela. 10 tahun saya menyimpan diri saya di laci. 10 tahun saya membiarkan orang lain mengira saya tidak punya apa-apa. Tapi kebenaran
selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Sama seperti angka. Sekeras apapun seseorang menyembunyikannya, ia akan selalu menemukan jalan untuk bicara. Dan saya, akhirnya, bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari kebohongan, bebas dari rasa kecil itu. Kehidupan baru saya sudah dimulai. Sebuah kehidupan di mana saya akhirnya menjadi diri saya sendiri, utuh dan merdeka. Sahabat semua, di luar sana, ada banyak perempuan seperti Laras dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap tidak punya apa-apa. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya saat ini. Karena orang yang hari ini diam di dapur mungkin menyimpan kekuatan yang belum kamu lihat. Ada juga banyak suami seperti Galih yang mengira kesetiaan adalah kelemahan dan kebaikan adalah hal yang biasa. Mereka baru sadar nilainya setelah semuanya hilang. Dan ada pula orang seperti Fania yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Padahal apa yang dibangun dari kebohongan akan runtuh oleh kebohongan juga. Galih kehilangan karirnya, kebebasannya, dan keluarganya. Fania dan kakaknya menghadapi proses hukum yang panjang. Sementara Laras bangkit lebih tinggi dari sebelumnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk menghargai atau meremehkan. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensinya sendiri. Cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.